menyusuri sungai bawah tanah di dalam perut bumi hanya dengan ban pelampung dan cahaya alami. Inilah Goa Pindul, misteri alam di balik keindahan Gunung Kidul, Yogyakarta. Dan hari ini kita akan menyelam ke dalam kisah dan keajaiban alam yang tersembunyi. Goa Pindul terletak di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, sekitar 2 jam perjalanan dari kota Yogyakarta. Perjalanan menuju ke sini cukup menyenangkan, melewati pedesaan yang hijau, sawah luas, dan jalanan kecil yang bersih dan ramah. Ini bukan sekadar wisata, tapi petualangan menuju jantung bumi. Nama Pindul berasal dari legenda setempat. Konon, seorang anak bernama Joko Singlunung mencari ayahnya yang hilang, dan dalam pencariannya ia menyusuri goa-goa. Ketika kepalanya terbentur batu, atau dalam bahasa Jawa kepentul, muncullah nama Pindul, singkatan dari kepala kepentul. Sejak itu, tempat ini dikenal sebagai Goa Pindul. Aktivitas utama di sini adalah cave tubing, menyusuri sungai bawah tanah sepanjang 350 meter dengan ban pelampung. Perjalanan ini memakan waktu sekitar 45 menit, tergantung arus. Guys, sekarang saya udah nyebur nih di Goa Pindul. Airnya kebetulan emang karena hujan jadi agak keruh ya. Kita akan melewati 3 zona: zona terang, zona remang, dan zona gelap gulita. Jangan khawatir, setiap kelompok akan didampingi pemandu lokal yang sudah terlatih. Keren banget ini. Jadi mungkin sebelumnya di sini saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya ke objek wisata kami, khususnya di Goa Pindul ya. Jadi di sini kita sudah ada di zona yang pertama yang namanya zona terang, karena dengan panjang penelusuran 350 meter. Di dalam gua ini terdapat 3 zona ataupun 3 ruangan, di antaranya terang seperti ini. Yang kedua nanti ada zona remang, dan untuk yang di pertengahan gua sana akan terdapat yang namanya zona gelap. Dan untuk yang kita tonjolkan sendiri di sepanjang penelusuran kita nanti adalah beberapa ikon bebatuan. Jadi mungkin di antara yang paling sering kita kenal ataupun didengar dengan sebutan stalaktit dan stalagmit. Stalaktit dan stalagmit. Jadi untuk batuan stalaktit seperti yang di atas kita kali ini menggantung, contoh aktif maupun tidaknya biasanya ditandakan dengan adanya tetesan air. Jadi setiap masih meneteskan air berarti batuan itu akan tetap berpotensi tambah besar dan memanjang dalam artian aktif. Tapi kalau yang sudah tidak meneteskan air berarti dia sudah berhenti untuk proses pembentukan. Oke mas, mantap mas. Dengan satwa ataupun hewan yang akan kita jumpai di dalam gua nanti, kita hanya akan banyak bertemu dengan kelelawar karena kita aktivitas di siang hari. Maka untuk aktivitas burung seriti dan lain sebagainya ada di luar gua. Tapi kalau untuk khususnya ikan, nggak perlu khawatir, yang keluar saat siang hanya ikan-ikan kecil. Nah, kalau untuk yang ukuran besar biasanya keluarnya malam. Malam ya? Iya. Mantap. Wah, ini udah agak gelap ya guys. Dan di sini kita sudah akan masuk di zona yang kedua. Namanya zona remang. Jadi di depan sana nanti saat kita mematikan lampu pun kita akan tetap bisa lihat batuan tapi tidak secara jelas. Oh, siap. Berarti ini zona gelap ya? Baru remang. Baru remang. Ya. Waduh. Nah, kalau untuk yang di depan sana terdapat 2 buah tiang batu, itu namanya batu kolom ataupun pilar. Jadi proses pembentukannya merupakan pergabungan dari 2 batuan, yaitu stalaktit yang menggantung dari atas dan stalagmit yang dari bawah sudah bergabung dari satu, dinamakan batu kolom ataupun pilar. Oke, ini gelap juga ya guys ya, jadi nggak terlalu kelihatan ya. Kalau yang lebih bagus ada di atasnya sana, di atas kiri. Oh iya, yang berbentuk seperti kuncu bunga ataupun sarang lebah itu dinamakan sebagai batu tirai. Batu tirai. Nah, jadi proses pembentukan batu tirai itu rekahan air, jadi hampir seperti shower, tapi sayangnya
sampai saat ini sudah tidak aktif, jadi sudah tidak ada tetesan air. Oh, udah nggak aktif ya? Ya, nanti kalau contoh yang bisa kita lihat dari dekat ada di depan sana. Keren. Oh, stalaktit. Goa Pindul memiliki formasi stalaktit dan stalagmit yang indah. Salah satu stalaktit bahkan disebut terbesar keempat di dunia karena ukurannya. Lambat. Jadi setiap 1 mili dari batu stalaktit ini bisa memakan waktu 1 sampai 10 tahun. Ya pasti ada juga. Tapi kalau Goa Pindul namanya itu tetesan air mutiara. Jadi kalau tetesan air mutiara itu memiliki mitos ataupun sugesti khusus kaum wanita. Mana tuh? Belum sampai. Jadi terdapat batuan yang berbentuk mungkin hampir seperti miniatur tali terbalik, dan itu adalah tempat tetesan air mutiara. Dan setiap air yang menetes di sini dipercayakan menambah kecantikan dan awet muda untuk kaum wanita. Oh, ini. Iya. Oh, ini buat kaum wanita ya. Nah, di sini kita akan masuk zona yang ketiga. Jadi di depan sana itu dinamakan sebagai zona gelap abadi karena saat kita mematikan lampu berarti kita nggak bisa lihat apa-apa di situ. Depan atau belakang kita sama sekali, nggak ada cahaya yang masuk. Wow. Dan di situ nanti kita juga bisa melihat untuk stalaktit yang terbesar pertama maupun yang terbesar kedua di dalam gua ini. Oh, dalam gua ini. Ya. Oh, wow. Ini tuh ya, itu ya. Nah, ini yang terbesar kedua. Wow. Nah, jadi kalau sebesar yang terbesar kedua pasti ada yang terbesar pertama nanti di sebelah. Oh, wah, gila ya. Dan ini pun masih aktif, jadi masih ada tetesan air. Kemungkinan dia akan tambah besar dan memanjang, tapi waktunya cukup lambat. 1 mili bisa sampai 10 tahun lagi. Oh, ini Iya. astaga, kira ini gua. Tunggu. Nah, ini stalaktit. Oh, jadi astaga, gede dia banget ya. lingkarnya mungkin hampir sekitar 10 meter. Masuk ke dalamnya 5 sampai 7 meter itu masih menggantung. Wow. Karena kebetulan di bawah kita ini 12 meter. 12 Ini meter. titik yang paling dalam, ya. Oh, ini paling dalam ya? Iya. Oh, paling dalam di sini. Wah, guys, paling dalam di sini, guys. Ini juga masih ada kemungkinan buat tambah besar remaja karena untuk airnya kan khususnya masih air mengandung zat kapur ya, jadi dia akan mengendap juga. Makanya kalau di sini juga ada yang bilang kalong. Kalong itu sebenarnya pemakan buah juga, tapi ukurannya yang paling besar. Banyak, guys. Banyak banget kalongnya, nempel-nempel, guys. Dan kebetulan warna hitam kecoklatan itu terbentuk sebagian besar juga dari kotoran kelelawar itu. Jadi saat kelelawar menggantungkan posisi kepalanya di bawah, Iya. di depan sana itu terdapat ruangan terang. Tapi kebetulan itu belum pintu keluar kita. Namanya gua vertikal. Jadi di sana itu ada tempat sinar matahari masuk ke dalam gua. Oh, iya. Kalau kayak di kelelawar yang agak banyak di atas kita ada lagi. Ada lagi ya? Oh iya. Kelelawar. Dan dulu jumlahnya nggak cuma 900. Di tengah goa, ada lubang di langit-langit yang dikenal sebagai cahaya surga. Saat sinar matahari masuk dari atas, kamu bisa melihat air berkilau seperti kristal. Momen ini sempurna untuk foto. Sebelum masuk, kamu akan diberikan perlengkapan seperti jaket pelampung dan helm. Saran kami, pakailah baju renang atau pakaian cepat kering, dan jangan lupa sandal anti-slip. Kalau membawa kamera, pastikan waterproof ya. Di area base camp juga tersedia locker, kamar mandi, dan warung makanan tradisional. Setelah tubing di Goa Pindul, kamu bisa lanjut menjelajahi Sungai Oyo yang terkenal dengan air terjunnya, atau mencoba off-road jeep adventure di jalur-jalur menantang sekitar goa. Buat kamu yang suka tantangan, ini bisa jadi pengalaman seru dan tak terlupakan. Goa Pindul bukan hanya tentang keindahan alam, tapi juga tentang menghargai cerita, budaya, dan warisan lokal. Jadi, kapan kamu akan menyusuri sungai di bawah tanah ini dan menciptakan kisahmu sendiri? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika kamu suka petualangan seperti ini.